Oke, baik. Selamat datang. Kita lanjut pembahasan mengenai kemarin ya, terkait dengan riset pemasaran. Kemarin udah bahas mengenai konsep pemasaran secara umum. Selanjutnya kita bahas lebih dalam mengenai riset pasar. Ya, jadi menurut Malhotra ya, dalam American Marketing Association, dia menyatakan bahwa riset pemasaran itu adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematif dan objektif. Nah, gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi-solusi masalah-masalah dan kesempatan dalam pemasaran. Jadi di sini ada empat hal dasar dalam riset pemasaran, yaitu identifikasi. Kita tahu masalahnya tuh apa ya. Kemudian pengumpulan, kita cari tahu tuh data-datanya, kita kumpulin datanya. Kemudian kita analisis tersebut, kemudian dijadikanlah sebuah informasi ya, yang nantinya bisa berguna, diberikan kemudian atau disampaikan kepada uh, tingkatan manajerial ya, untuk pembuatan keputusan strategis, untuk membantu keputusan strategis. Nah, selain itu, riset pemasaran juga punya manfaat ya, untuk kemudian memberikan solusi-solusi terkait dengan masalah yang ada. Kemudian kita juga bisa memberi mengetahui peluang-peluang baru yang ada gitu. Jadi dari hasil riset pasar ini itu akan menghubungkan antara pemasar dengan konsumen dengan cara menyediakan informasi penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pemasaran serta membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Ya, jadi riset pasar itu bukan cuma data-data doang, tapi ini adalah soal gimana menghubungkan antara pemasar dengan konsumen. Jadi pemasar bisa tahu nih, sebenarnya produk kita tuh layak enggak sih? Nah, kemudian produk yang dibutuhin oleh konsumen tuh yang kayak gimana sih? Ya, ke kemudian ada nggak sih kebutuhan-kebutuhan yang belum dipenuhi gitu ya. Gitu. Jadi terkait dengan kita tahu nih kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen tuh maunya kayak gimana, kemudian pemasar bisa mengikutinya, bisa menyesuaikannya. Begitu. Nah, di riset pasar ini juga tujuan akhirnya yaitu kita bisa selain yang tadi kita jelasin ya, membantu keputusan strategis, mengatasi masalah, dan menciptakan peluang baru. Di riset pasar juga kita bisa menciptakan sebuah peluang-peluang baru, mengembangkan produk yang mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Jadi produk kita tuh benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan juga kita juga bisa mengantisipasi ya adanya produk-produk yang gagal, yang kita bisa antisipasi itu. Kemudian dengan riset pasar kita juga bisa mengefisiensi anggaran ya itu. Jadi inilah riset pasar ya, bukan cuma data-data, tapi ini gimana soal kita menghubungkan antara pemasar dengan konsumen ya. Nah, di sini ada klasifikasi riset pasar, ada dua, yaitu riset identifikasi masalah dan riset mengatasi masalah. Di identifikasi masalah itu kita fokusnya yaitu cari tahu nih masalahnya yang terjadi itu apa ya. Jadi ada produk, ada jasa, ada kegiatan. Nah, kita mau cari tahu masalahnya tuh apa gitu ya. Yang pertama itu ada market potential research. Jadi kita cari tahu di sini ada potensi pasar atau enggak ya. Kemudian juga market research, di mana kita cari tahu nih berapa besar pangsa pasar yang bisa kita dapetin atau yang udah kita dapetin dari berbagai macam pesaing yang ada. Kemudian image research itu bagaimana produk kita itu dilihat ya, dicitrakan, diposisikan oleh konsumen ya. Kemudian forecasting research ini terkait dengan penjualan ya. Bagaimana penjualan yang ada nih ya. Kemudian juga yang bakal ada nih, yang akan terjadi. Kemudian juga terkait dengan perilaku konsumen ya. Dan forecasting research itu fokusnya kepada data historis. Jadi apa yang udah terjadi sebelumnya itu gimana, terus kita forecasting, kita ramal ya.
kemudian kita cari ada masalah nggak di situ gitu. Kemudian yang terakhir itu ada business trend research ya. Jadi di sini tuh fokusnya adalah kita ngetahuin tren yang sedang ada saat ini ya. Contohnya misal tren teknologinya tuh apa, kemudian konsumen tuh sekarang lebih suka produk-produk yang seperti apa sih, yang lagi tren tuh apa sih gitu. Nah selanjutnya itu ada riset mengatasi masalah. Nah di sini ketika kita udah tahu nih identifikasi masalah kita udah dapet, selanjutnya kita fokus di riset mengatasi masalah, yaitu mengatasi permasalahan yang ada ya. Jadi ada yang pertama itu segmentation research, di mana kita menganalisis segmentasi-segmentasi. Barangkali ada segmentasi-segmentasi yang lebih cocok untuk kita targetin, atau ada segmentasi-segmentasi yang tidak cocok dan kita ubah, diganti gitu. Kemudian produk research yaitu gimana kita menganalisis supaya kita bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian pricing research itu terkait nantinya tujuannya adalah untuk kita bisa memastikan harga yang paling sesuai untuk konsumen. Ya, kemudian promotion research kita bisa tahu nih pakai media promosi apa. Kemudian promosinya tuh stylenya mau gimana, gayanya mau kayak gimana, yang paling tepat, yang paling sesuai, yang paling masuk dengan segmen kita, segmen konsumen kita. Kemudian distribution research itu bagaimana nanti kita mencari tahu kayaknya distribusinya tuh paling bagus, paling cepet ya. Itu pakai apa sih biar nggak ada kemudian keterlambatan ya. Nah, selanjutnya itu ada the market research process. Ada 5 proses ya. Yang pertama itu defining the problem and objective. Jadi kita ngetahuin perbedaan antara research tab ya, mulai dari exploratory. Exploratory itu ya kita explore karena benar-benar penelitiannya tuh baru, belum ada. Kemudian descriptive itu secara gambaran umum. Yang kemudian dari causal. Causal itu alasan kita memulai uh, penelitian ini ya. Kita harus mendefinisikan ya. Kita harus cari tahu masalahnya tuh apa ya. Nah, ini adalah fondasi dalam riset pemasaran. Kenapa? Karena kalau misalkan masalahnya itu bias, nggak jelas, nggak tegas, nggak jelas itu masalahnya itu sebenarnya apa, maka hasilnya pun nggak relevan ya, nggak tepat ya. Jadi perlu banget nih, fondasi banget nih ini untuk mengetahui masalah yang terjadi. Kemudian prosesnya selanjutnya itu developing the research plan. Kita cari tahu nih, kita tuh riset rencana riset pemasaran kita tuh mau kayak gimana, kita kembangin lagi. Mulai dari budgetnya, ya kita budget disesuaikan dengan budget yang ada. Data source-nya mau data primer atau data sekunder. Kemudian research approach-nya mau pakai kuantitatif atau kualitatif. Kemudian research instrumennya kita mau pakai formulir, wawancara, observasi atau apa. Sampling plan-nya kita mau respondennya tuh siapa, responden penelitian kita tuh siapa ya. Kemudian kontak methodnya ya mau dihubungi pakai cara apa, pakai HP, pakai secara langsung atau gimana ya. Nah, penting di dalam proses ini itu kita melihat kedepannya tuh bakal kayak gimana sih, supaya apa, supaya bisa lebih fleksibel dari apa-apa yang udah kita tentukan ini ya. Fleksibel karena tentunya akan ada perubahan-perubahan nantinya, kita tidak tahu, jadi pastikan bahwa ini tuh bisa fleksibel ya. Kemudian selanjutnya, proses selanjutnya itu ada collecting the informations. Ya, jadi kita mengumpulkan datanya. Nah, di step ini itu adalah step yang paling menguras biaya karena ngumpulin data itu mahal ya. Kemudian juga rawan bias. Nah, karena sangat bergantung kepada bagaimana kita cari tahu datanya gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan kita, terus bagaimana pendekatan kita ya. Misalkan gini, misalkan ada mewakili produk A, terus mau ngeriset konsumen. Anda jalan-jalan lah, Anda nyari tahu, wawancara orang. Tapi Anda pakai pakaian dan hal-hal atribut yang berbau dengan produk A tersebut. Otomatis orang yang diwawancari kan tahu ya, itu dari produk A gitu. Otomatis mereka juga agak segan kalau misalkan ngomong hal-hal yang jelek terkait produk A. Jadi sangat mungkin terjadi adanya bias. Makanya ini perlu
cari solusinya ya setiap mau mengoleksi data, mengumpulkan data. Nah, kemudian selanjutnya prosesnya itu analyzing the informasi. Jadi kita analisis nih data yang udah ada. Nah, bisa dari pendekatan statistik maupun dari focus group discussions. Tapi yang paling penting yaitu dalam proses analyzing kita fokusnya untuk bisa ngasih insight-insight yang bermanfaat bagi pengambil keputusan ya. Bukan hanya fokus kepada angka-angkanya saja ya. Kemudian yang terakhir itu kita mempresentasikan hasilnya. Dan dalam presentasi hasil ini kita bisa melalui cerita ataupun kemudian penulisan gitu ya, dari hasil tulisan ataupun dari data-data table. Tapi yang terpenting dalam proses presentasi ini adalah mudah untuk dipahami. Jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman dalam proses menyampaikan informasi yang udah didapetin ini ya, hasil riset yang udah didapetin ini. Nah gitu. Nah selanjutnya itu kita akan membahas mengenai primary research. Tapi sebelum itu ya sampai sini aja dulu. Ini untuk besok ya. Masih ada banyak ya, metode-metode penelitian ya, terkait dengan riset ya. Ya jadi seperti itu. Oh ya, gue mau ngasih tahu kalau gue saat ini tuh lagi nguji teori ya, teori James Clear ya, teorinya dari dan gue meneliti bukunya Emotional Intelligence yang mengatakan bahwa manusia terbentuk dari latihan ya, dari pengalaman-pengalaman. Makanya gue mau upload konsisten video gue ngomong presentasi. Apakah nantinya aku bisa ngomong lancar ke depannya di setelah banyaknya latihan yang aku lakuin atau enggak ya. Jadi lihat nanti apakah bener atau enggak ya. Soalnya ya kalian bisa lihat sendiri setelah ini ya, tadi setelah aku ngomong ya masih banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang bener, yang ya bolak-balik ya jelas gitu ya, kebingungan ya. Jadi oh ya juga kalian kalau misalkan nemu nih satu hari aku aja nggak upload video atau apapun itu, kasih tahu dan kalian berhak 50.000, kalian berhak dapetin 50.000 dari aku. Jadi tolong bantu aku buat konsisten ya. Kalau misalnya aku nggak konsisten, kasih tahu kalian bakal dapat 50.000. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada apa-apa yang kurang jelas bisa komentar aja ya.